Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu Jubilate, Minggu 21 April 2024. Efesus 4 ayat 21 sampai 29. Topik: Yesus Gembala yang baik. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hidup dengan cara yang benar dan baik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Pertama-tama, kita diajak untuk mengenali Tuhan Yesus Kristus sebagai guru dan teladan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dengan benar, jujur, dan penuh kasih. Terkadang kita ditegur untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, seperti kebohongan, kemarahan, pencurian, atau perkataan yang kasar. Sebaliknya, kita diajak untuk menggantinya dengan kebaikan, kerendahan hati, dan kasih yang tulus. Ketika kita hidup seperti ini, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga memberkati orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik juga dipanggil untuk berbicara dengan benar. Kata-kata kita haruslah memberi kebaikan kepada orang lain. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, jahat, atau merusak. Tetapi sebaliknya, kita harus memilih kata-kata yang membawa kebaikan dan memberikan dorongan kepada sesama kita. Dengan cara hidup yang baik dan berbicara dengan cara yang baik, adik-adik dapat menjadi saksi bagi kasih dan kebenaran Tuhan di dunia ini. Kita dapat menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita dan menunjukkan kepada mereka bagaimana Allah mengubah hidup kita menjadi lebih baik.
Jadi, marilah kita bersama-sama memilih untuk hidup dengan benar, berbicara dengan benar, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sebuah ladang yang hijau dan luas, hiduplah sekelompok anak domba yang ceria dan penuh semangat. Mereka adalah seperti anak-anak kecil yang hidup dalam dunia yang indah, namun penuh dengan kejutan dan tantangan. Di antara anak-anak domba itu, ada anak domba yang sangat kecil dan bersemangat yang bernama Lili. Lili adalah seperti anak kecil yang ingin tumbuh dan belajar di dunia ini, tetapi terkadang dia merasa kecil dan lemah di antara teman-teman dan saudara-saudaranya yang besar. Suatu hari, saat sedang bermain di dekat sungai kecil di pinggiran ladang, Lili tiba-tiba tergelincir ke dalam air yang dalam. Dia merasa ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dengan cepat Lili mengingat ajaran yang dia pelajari dari gembalanya yang baik. Dia ingat bahwa gembalanya selalu ada di sisinya, siap untuk membantunya dalam setiap kesulitan. Dengan penuh keyakinan, Lili mulai berteriak meminta pertolongan. "Ya gembalaku yang baik, tolonglah aku." Mendengar seruannya, gembalanya yang penuh kasih sayang segera datang untuk menolongnya. Dengan cemas, gembalanya menarik Lili keluar dari air dan memeluknya dengan hangat. Adik-adik, dari pengalaman itu, Lili belajar bahwa walaupun dia kecil dan lemah, dia tidak pernah sendirian. Gembalanya selalu ada untuknya, siap untuk membimbingnya dan melindunginya dari bahaya. Dan dengan mempercayai gembala yang baik, Lili tahu bahwa dia akan selalu tiba di tempat yang aman dan bahagia. Nah, adik-adik, dalam situasi saat ini, di mana adik-adik juga sering merasa takut, merasa cemas, dan merasa bimbang, kita juga bisa belajar dari Lili. Dengan mempercayai gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adik-adik dapat merasa aman dan dilindungi. Adik-adik juga bisa belajar tentang hal-hal baik dari gembala kita yang baik. Sama seperti Lili yang mengandalkan gembalanya yang baik, demikian pula adik-adik dapat mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kegiatan adik-adik sekalian, sehingga adik-adik boleh merasakan kenyamanan dan kasih sayang Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, adik-adik adalah bagian dari sekumpulan anak domba yang dipimpin oleh seorang gembala yang sangat peduli, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang terbaik yang selalu memperhatikan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wah, pasti rasanya begitu bahagia. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik apa yang ingin disampaikan gembala kita kepada adik-adik saat ini melalui firman Tuhan? Pertama, ikuti gembala yang baik. Gembala kita, yaitu Tuhan Yesus, mengajarkan kita untuk menjadi seperti Dia. Dia ingin kita mengikuti jejaknya, seperti domba-domba yang mengikuti gembala mereka ke padang rumput yang aman dan yang subur. Ketika kita mengikuti Yesus, kita belajar bagaimana hidup dengan baik dan benar. Ketika kita mengikuti Yesus, pasti tidak ada dendam di dalam hati kita, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi.
Kedua, jauhi yang jahat, pilih yang baik. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita menjauhi segala hal yang tidak baik bagi kita, seperti berbohong, marah-marah, atau berbuat jahat kepada orang lain. Sebagai gembala yang baik, Dia ingin kita memilih yang baik, seperti berbicara dengan jujur, berbagi, hormat pada orang tua, dan bertindak dengan baik kepada sesama. Ketiga, bicaralah dengan baik. Gembala kita mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata kita dengan bijaksana. Kata-kata yang baik dapat membuat hati orang lain senang dan bahagia. Terlebih, kata-kata terhadap orang tua haruslah dijaga. Orang tua adik-adik pasti sedih jika adik-adik berkata kasar kepada orang tua maupun kepada saudara. Akan tetapi orang tua akan bangga dan bahagia jika kata-kata adik-adik sekalian penuh dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Dan keempat, jadilah teman yang baik. Tuhan Yesus ingin adik-adik menjadi teman yang baik bagi orang lain. Dia mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mengampuni, dan membantu satu sama lain. Ketika adik-adik bertindak dengan kasih dan kebaikan, adik-adik menjadi seperti cahaya yang bersinar terang di dunia ini. Jadi, adik-adik, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, yang selalu peduli dan menyayangi kita. Dia mengajarkan kita bagaimana hidup dengan baik, berbicara dengan baik, dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Dengan mengikuti Tuhan, adik-adik dapat tumbuh dan menjadi pribadi yang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya itu saja. Tuhan Yesus gembala kita yang baik, rela berkorban di kayu salib demi menyelamatkan kita, sehingga kita boleh merasakan sukacita, merasakan keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih atas kasih sayang-Mu yang tak terbatas kepada kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu yang selalu ada di sekeliling kami. Tuhan, berikanlah kami hari ini keberanian untuk menghadapi semua rintangan dan ketakutan. Tuhan, jadikanlah kami saksi kasih-Mu yang tak terbatas. Kami berdoa agar kami dapat menjadi anak-anak domba yang setia kepada gembala yang baik. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.